Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan yang baik lagi untuk kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh selalu mendapat kesempatan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus menguduskan kami untuk terus bertindak hati-hati, karena kami adalah umat milik kepunyaan-Mu. Biarlah kami terus menjauhkan diri kami dari hal-hal yang jahat. Berkati perenungan firman pada hari ini, untuk kami mengerti lebih dalam dari kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menguduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, perenungan firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani 12. Ayat yang ke-25 bagian A dan ke-29. Namun saya bacakan dulu sebelumnya seluruhnya ya. Ibrani 12 ayat yang ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya bersyukur ayat ini menggugah hati kita untuk kita mengerti lagi bahwa kedaulatan Allah yang dahsyat terus menyertai kehidupan kita. Kalau saya membuka kitab Ibrani ini, membaca dari perikop, lepas perikop di sana dituliskan tentang bagaimana nasihat supaya kita bertekun di dalam iman. Lalu bagian perikop yang kedua dikatakan bagaimana tentang tanggung jawab yang besar. Bahkan kalau kita baca pasal yang ke-13 di sana ada jalan keluar yang dituliskan bagaimana kita menghadapi tanggung jawab yang besar. Di pasal 13 dikasih judul perikopnya adalah nasihat dan doa selamat. Namun kita hanya merenungkan sedikit saja dari bagian ayat 25a dan 29 ini, karena saya memperhatikan bagaimana hari-hari ini ya kita harus hidup lebih takut lagi kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita perlu mengerti bagaimana pengalaman juga dari bangsa Israel waktu perjalanannya ke tanah perjanjian ya. Perjalanan umat ke tanah perjanjian itu dijalani dengan baik. Meskipun ada kendala-kendala atas perkenanan Tuhan. Namun ketika ada dosa dan kejahatan, maka Tuhan menunjukkan kedaulatannya sebagai Raja yang kudus. Mereka resah dan bersungut-sungut dengan berbagai alasan. Ya, karena ingat akan kesenangan-kesenangan di Mesir. Ingat, karena mengingini kesenangan Mesir, timbullah keluh kesah dalam perjalanan itu. Mungkin terasa berat, atau terlalu singkat dan panjang. Namun Tuhan selalu menepati janji penyertaan dan pemeliharaan, serta keselamatan atas mereka. Memang ketidakpuasan seringkali membuat timbulnya pemberontakan dan keluhan-keluhan tanpa alasan. Nah, hal inilah yang seringkali membuat Tuhan tidak suka. Tuhan selalu memperhatikan keluhan-keluhan kita. Tuhan mengerti keadaan kita.
umat Tuhan terlalu cepat ya melupakan hal-hal yang besar dan luar biasa yang Tuhan nyatakan. Namun seringkali kita tidak mempercayakan kelangsungan hidup ini kepada Tuhan. Jadi ada dosa tidak percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh, kesanggupan untuk percaya. Tetapi ketika hidup dan ingatan kita terfokus kepada hal yang baik, kita akan mengalami hal-hal yang baik. Namun sebuah contoh yang bisa kita baca dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat yang pertama, di sana tercatat bagaimana bangsa ini begitu cepat untuk melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bilangan 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga saya bacakan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Dan padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Dari pembacaan ini kita melihat, kalau kita tengok sedikit ke Bilangan 10 ayat ke-33, dikatakan di sini mereka baru berangkat dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Ya, baru berjalan 3 hari. Ya, lalu bangsa itu bersungut-sungut. Setelah mengadakan perjalanan 3 hari, bangsa itu mulai bersungut-sungut. Kenapa timbul persungutan? Karena keadaannya yang kurang menyenangkan mereka. Ya, sebab itu perlu juga kita mencatat ya betapa kita harus terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di sini di dalam catatan Alkitab ini dikatakan betapa cepatnya mereka melupakan pembebasan mereka dari perbudakan dan perbuatan-perbuatan besar Allah bagi mereka. Mereka telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka tidak bersedia mempercayai Allah dan menyerahkan hidup serta masa depan mereka kepada Tuhan. Ini dosa tidak percaya ya. Hal inilah yang mendatangkan murka dan hukuman Allah atas mereka. Lalu sebagai orang percaya, kita tidak boleh sekali-kali berhenti untuk bersyukur atas kematian Kristus bagi kita, atas pembebasan kita dari dosa. Dan persediaan Allah yang baik hati dan sangat baik untuk memimpin, untuk jadi pemimpin kita, Allah sendiri untuk jadi pemimpin dalam kehidupan kita. Dia menyediakan penghibur bagi kita. Bahkan dia menyediakan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus mengingat akan hal ini. Supaya kita tidak tinggal dalam persungutan-persungutan yang membawa kita
jauh daripada kehendak Tuhan. Perlu menjadi catatan kita bahwa persungutan kita itu mendatangkan murka Allah. Mungkin kita nggak terasa ya, seringkali juga cepat lupa kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan cepat bersungut-sungut, cepat merasa kenapa begini, kenapa begitu. Karena keadaan-keadaan. Memang hari-hari ini keadaan-keadaan dunia meresahkan kita, membuat kita bisa menolak Tuhan yang berfirman. Tanpa sadar, kita sudah menolak Tuhan yang berfirman dengan persungutan. Karena keadaan-keadaan yang kurang nyaman bagi kita. Tapi kita harus ingat, jagalah supaya kita jangan menolak Tuhan yang berfirman. Di dalam tadi Ibrani 12 itu dikatakan, kalau kita menolak Dia yang menyampaikan firman, Allah yang menyampaikan firman di bumi. Sebab jikalau mereka menolak Allah yang berfirman di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Allah yang berbicara dari sorga. Ya. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang harus bertanggung jawab atas kelakuan bangsa ini. Namun Musa datang kepada Tuhan dan Musa berdoa. Ketika amarah Tuhan datang ya, sebaiknya kita jangan tinggal dalam persungutan-persungutan. Namun kita lebih peka lagi untuk berteriak kepada Tuhan. Dalam Bilangan 11 ayat 2 ini, bangsa ini berteriak kepada Musa. Musa yang harus bertanggung jawab. Ya, padahal mereka yang melakukan persungutan-persungutan. Mereka yang menolak. Tuhan membawa mereka kepada jalan-jalan yang sukar mungkin. Itu atas perkenanan Tuhan. Tuhan izinkan hal-hal yang sukar datang kepada kita. Tapi marilah sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh berhenti untuk bersyukur. Mengingat bahwa kematian Yesus Kristus bagi kita adalah hal yang terbesar yang harus kita syukuri. Bahwa kita diampuni dari segala dosa dan kesalahan kita. Sebab itu ketika umat Allah berteriak kepada Musa, Musa tidak ambil jalan lain. Musa berdoa kepada Tuhan. Namun marilah sebagai umat Tuhan yang ada di akhir daripada akhir zaman ini. Tidak ada jalan lain selain kita boleh selalu datang bersama-sama menghampiri Tuhan. Banyak kesalahan, kekurangan kita dalam kita melayani Tuhan. Kalau kita membaca dari suratan Ibrani itu tadi, kita beribadah mungkin bukan dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan, tetapi mari kita perbaiki sikap kelakuan kita. Karena kita mengenal kita punya Tuhan sebagai Tuhan Allah yang adalah api yang menghanguskan. Dan biarlah api Roh Kudus itu yang membakar kita untuk kita lebih bersemangat lagi melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mencari lagi jiwa-jiwa yang terhilang untuk dibawa kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, namun inilah tanggung jawab kita sebagai orang-orang ketebusan Tuhan. Kita boleh mengerti untuk terus menjaga hati kita. Tidak menolak firman. Karena tidak menolak firman yaitu Yesus yang datang untuk selalu mengingatkan kita betapa mulianya pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk membebaskan kita
dari belenggu dosa. Kalau ada hal-hal yang tidak enak, keadaan-keadaan yang belum tepat di dalam kehidupan kita, baiklah kita datang bersama-sama untuk menghampiri Tuhan yang akan membakar kehidupan kita, membakar roh kita untuk lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan. Ya, di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang tertulis bagaimana jangan padamkan roh. Roh apa? Roh yang kudus, yang membawa kita untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mengenal Dia secara pribadi, dan melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah api Roh Kudus, bakar hati kami untuk kami lebih lagi mengerti bagaimana kami harus melayani Tuhan. Bagaimana kami harus ada dalam ibadah-ibadah yang tidak tergoncangkan itu. Sehingga kami boleh mengerti hal-hal yang baik yang harus kami kerjakan pada hari-hari yang terakhir ini. Menjadi teladan bagi orang-orang lain. Menjadi panutan dalam hidup kami. Membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Membawa keselamatan bagi keluarga kami. Membawa keselamatan bagi dunia ini. Jaga kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Sehingga kami boleh terus ada dalam sukacita Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Beri kesanggupan kepada kami Tuhan untuk kami tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumah